Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang biarawati mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Namun, suatu hari, rasa penasaran dan keraguan mulai menyelimuti hatinya. Dia mendengar berbagai cerita tentang Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dalam benaknya, muncul sebuah pertanyaan, apakah kitab ini benar-benar sempurna seperti yang dikatakan oleh para pengikutnya? Bertekad untuk mencari tahu, dia memulai perjalanan panjang untuk menemukan kelemahan dalam Al-Quran. Berharap bisa membuktikan bahwa apa yang diyakini umat muslim hanyalah sebuah kesalahan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, pencariannya justru membawa dia pada sesuatu yang tak terduga. Lantas, apa yang membuat hati seorang biarawati yang telah lama meyakini keyakinannya, akhirnya berpaling dan menjadi mualaf? Simak ulasan videonya hingga akhir. Sahabat beriman, ada banyak kisah mualaf dari belahan dunia ini, begitu pula yang terjadi di tanah air Indonesia. Salah satunya kisah menarik dan haru seorang mantan biarawati bernama Irena Handono. Bagaimana tidak? Irena Handono tinggalkan Kristen dan menjadi seorang muslimah berawal dari menantang cari kelemahan Islam. Irena Handono rupanya ingin membandingkan konsep ketuhanan pada agama Kristen dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Awalnya dirinya berdiskusi dengan dosen di biara soal perbandingan agama terkait konsep keimanan. Irena memiliki rasa penasaran tinggi kemudian mengusulkan diri untuk mempelajari Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Dosennya mengizinkan Irena mempelajari Islam dari Al-Quran. Namun, Irena justru bingung melihat huruf-huruf Al-Quran karena sama sekali tak bisa membacanya. Dia kemudian meminjam kitab suci agama Islam yang memiliki terjemahan. Saya pulang ke biara dan malamnya saya baca Al-Quran, tapi cara baca terbalik. Saya buka dari belakang, bukan dari depan, maka saya berjumpa surat Al-Ikhlas, ini jawaban Allah. Baru baca terjemahan itu saja, saya sudah terkejut. Ini yang mutlak benar. Bagi saya Allahu Ahad, Allah itu Esa, itu ya betul. Enggak mungkin dua, kalau dua Tuhan itu ciptaan, katanya. Sebelum menemukan konsep ketuhanan di Al-Quran, ia mengaku didoktrin soal pengandaian berbagai konsep Tuhan yang ada sisi kelemahannya, misalnya konsep Tuhan itu satu dalam segitiga. Maka dari itu, ia penasaran bagaimana kalau nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya apakah bisa nanti konsep ketuhanan bisa menjadi segi empat dan artinya Tuhan ada penambahan. Namun, alih-alih menemukan kelemahan yang ia cari, Irena justru jatuh hati pada konsep ketuhanan pada Islam sehingga memutuskan untuk mualaf. Jika dulu ia mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahannya, kini sebaliknya, Irena malah mengakui Islam sebagai agama yang sempurna. Namun, kala itu Irena dilarang untuk menggugat hal dasar seperti itu karena katanya terlarang dalam dogma. Irena juga merasa pengandaian Tuhan dengan telur pun punya kelemahan konsep secara logika. Itu karena jika konsep Tuhan seperti telur, yang mana pasti punya tiga unsur, yaitu kulit, putih, dan kuning telur, maka tak ada satu unsur saja, berarti tak mungkin menjadi konsep telur. Jawaban saya kala itu, telur itu kan alami penyusutan, apakah mungkin Tuhan itu susut seperti telur? Artinya tak bisa pengabdian itu dipakai, jelasnya lagi. Jadi, kata Irena, konsep Allah tempat bergantung semua makhluk itu benar sekali. Itu karena Allah tak punya sejarah, tak terikat ruang dan waktu, mandiri, dan tentunya tak perlu bantuan dan tak pula bermitra apapun. Irena Handono mengatakan reaksi pertama membaca saksama terjemahan surat Al-Ikhlas itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Irena Handono mengatakan hidayah adalah anugerah dari Allah dan baginya, itu adalah nikmat luar biasa. Sebab kata dia, ada orang yang sudah diberi hidayah Allah, tetapi justru mencampakkan nikmat hidayah itu. Irena Handono mengibaratkan hidayah diberi dan manusia sendiri yang menentukan apakah mau terima atau tidak, seperti ibu membuat masakan yang enak menurutnya,
Kemudian sang anak disuruh dan bisa memilih ingin memakannya atau tidak. Hidayah tak ada nilai tandingannya. Hidayah dibandingkan dengan gunung emas, gunung berlian pun tidak tertukar.